Shalom, Bapak Ibu salam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali melalui program Bible Study online CK7 hari ini. Pembelajaran kita hari ini berlanjut ke Mazmur 121 dengan judul Tuhan Penjaga Israel. Nah, Mazmur ziarah ini yang sedang kita dan akan kita pelajari berbicara mengenai jaminan keamanan hidup dari Tuhan. Isi Mazmur ini ada dua kemungkinan. Pertama, Mazmur ini dinyanyikan ketika bangsa Israel berziarah tahunan ke Yerusalem, ya, di mana mereka menyanyikan Mazmur ini sampai tiba di pintu gerbang kota Yerusalem dan masuk kepada Bait Allah, lalu mereka bertanya jawab dengan para imam. Dan yang kedua, Mazmur ini dinyanyikan ketika orang Israel kembali dari Babel. Kemungkinan begitu. Di mana mereka sedang menuju Yerusalem. Dari Babel, dalam perjalanan panjang itu mereka menuju Yerusalem. Mereka memohonkan keamanan, penyertaan, memohon berkat keselamatan dari Tuhan. Karena tentu banyak sekali mara bahaya yang mengancam mereka, yang sedang bersiap-siap menjebak mereka dan menghancurkan hidup mereka, menggagalkan perjalanan mereka. Nah, bagaimana selanjutnya isi dari Mazmur 121 ini? Bagaimana kita juga menerima pengertian-pengertian kebenaran yang menolong kita bertumbuh di dalam Tuhan? Mari saya ajak kita lebih dahulu memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan sebab Tuhan yang menolong kita, menyertai kita sampai saat ini juga. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melepaskan kami dari mara bahaya, dari maut, dari celaka, dari segala bentuk kekencaman dunia. Terima kasih ya, terima kasih. Inaya sandara mana mana. Oh rata kaya sede di bera mana mana. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah,
selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau setia Tuhan, kasih dan setiamu Engkau nyata dan terbukti dalam hidupku ini. Penolongku hanya Engkau Tuhan. Engkau baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
hari lepas hari dari hidup yang sedang kami lalui, kami jalani, kami terus merasakan pertolongan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, malaikat-Mu berkemah di sekitar kami, melindungi kehidupan orang-orang pilihan, orang-orang benar. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berkati pembelajaran kami hari ini, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Supaya kami mengerti setiap ayat yang kami baca, yang kami renungkan, dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari ambil Alkitab kita, buka di dalam Mazmur pasal 121 untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, Mazmur pasal 121. Sudah menemukan semua Bapak Ibu dalam Tuhan? Kembali saya pandu kita semua untuk membaca 8 ayat dari Mazmur ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan ziarah menuju atau naik ke kota Yerusalem untuk melaksanakan ibadah di hari raya besar yang telah Tuhan tetapkan kepada umat-Nya, umat Israel, di mana 3 kali dalam setahun mereka harus melaksanakan panggilan ibadah tersebut, yaitu di hari raya Paskah, di hari raya Pentakosta, dan di hari raya Pondok Daun. Sesuai firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasal 23 ayat 14. Nah, mereka itu melihat banyak sekali bahaya. Mereka akan berhadapan dengan banyak sekali mara bahaya, tantangan, ancaman, sehingga nyawa mereka juga berada dalam situasi yang sangat genting. Seperti apa mara bahaya itu? Kekurangan air minum, contohnya. Wah, susah. Ini perjalanan panjang lewatin gurun, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Jadi persediaan air mesti cukup, mesti banyak. Di belantara seperti itu mereka akan mudah tersesat. Dulu tidak ada kompas seperti sekarang, Bapak Ibu Tuhan. Semua mengandalkan kemana gerak bulan, bintang. Ya, seperti itu. Mereka mungkin juga bisa jatuh ke jurang karena jalannya buntu. Atau mereka mungkin bisa bertemu dengan binatang-binatang buas. Kalau kondisi sulit seperti ini terjadi, ya mereka harus belajar untuk mempersiapkan diri baik-baik. Dalam rombongan yang besar, mereka juga kerap menghadapi para perampok. Ya, di sini ada kata, walaupun tidak disebutkan kondisi tersebut, tetapi ada kata yang mewakili. Di ayat pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Sebab apa soal gunung-gunung ini? Gunung-gunung atau bukit-bukit, karena wilayah Kanaan itu terdiri dari daerah bukit-bukit, gunung-gunung. Walaupun gunungnya tidak tinggi-tinggi, tapi itu pebukitan-pebukitan. Apalagi naik ke Yerusalem, itu lewatin gunung-gunung, bukit-bukit, Bapak Islam Tuhan. Biasanya gunung atau bukit-bukit ini menjadi tempat, menjadi sarang dari para penyamun.
tempat para perompak ya, yang siap kapan saja mengincar nyawa orang para peziarah yang berlalu lalang dengan tujuan-tujuan tertentu. Mereka menjadi ancaman yang serius bagi para peziarah. Dan segala kemungkinan celaka pun bisa terjadi sewaktu-waktu ketika umat ini sedang mendaki. Nah, di gunung juga banyak kuil-kuil penyembahan berhala yang bisa menjadi godaan-godaan bagi mereka. Jadi dengan melayangkan pandangan mata ke gunung-gunung, ya, ada banyak sekali kemungkinan terjadi. Mereka ngeri, takut lebih dahulu dengan berbagai bahaya-bahaya yang bisa menimpa mereka. Dengan melayangkan mata ke gunung-gunung, mereka membayangkan banyak sekali kengerian yang bisa mengancam nyawa mereka. Pemazmur sedang mencari-cari sumber pertolongan, karena itu dia bertanya. Mereka bertanya, rombongan itu bertanya, umat itu bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Mungkin kalimat ini disampaikan kepada tokoh atau kepada imam, seruan dari umat. Dengan kondisi alam seperti ini, dari manakah datang pertolongan kita? Ya, para imam menjawab, pertolongan kita, pertolonganku, pertolonganmu datangnya dari Tuhan. Amin. Ialah datang dari Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, seseorang itu menyatakan keyakinannya kepada Tuhan dan menyampaikan kepada umat bahwa pertolongan kita sesungguhnya datang daripada Tuhan. Sebab kenapa? Ini ada dua sisi mengenai gunung. Gunung bisa bicara kesulitan, gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung masalah, gunung-gunung pergumulan, gunung-gunung mara bahaya. Banyak hal yang tak menentu ada di bukit atau ada di gunung itu. Tetapi Bapak Ibu Tuhan, gunung juga bicara mengenai kehadiran Tuhan. Gunung berbicara mengenai penyertaan Tuhan. Gunung berbicara mengenai mujizat Tuhan. Gunung nggak bisa dibaca, nggak bisa dimengerti dari satu sisi saja. Sebab di sisi lain, di balik gunung itu ada sesuatu yang berbeda yang lain. Saya kasih contoh. Apa yang terjadi di Gunung Sinai? Di Gunung Sinai Tuhan memperkenalkan dirinya. Di Gunung Sinai Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada umat. Di Gunung Sinai Tuhan menyatakan bahwa kamulah umatku, akulah Tuhan Allahmu. Di Gunung Sinai Allah menyatakan janjinya untuk menyertai umat Israel. Hebat, itu gunung. Gunung apa lagi? Di Gunung Moriah. Tempat di mana Allah menyediakan apa yang dibutuhkan, apa yang akan dipersembahkan oleh Abraham. Di Gunung Moriah, Tuhan menyelesaikan kutuk dan berdamai dengan umat Israel pada masa pemerintahan Daud. Sehingga di situ dibangun satu tempat yang disebut Bait Allah. Sebut lagi, gunung apa? Gunung Karmel. Di sana terjadi, memang paling banyak dipakai untuk menyembah berhala. Daerah gunung-gunung, bukit-bukit pengorbanan. Tetapi di sana juga Allah menyatakan kehadirannya. Allah menyatakan mujizatnya. Di mana api dari surga turun membakar kurban persembahan yang disembelih atau dipersembahkan oleh Elia. Di atas gunung, Yesus dipermuliakan. Di atas gunung, salib Kristus berdiri. Satu sisi dia menanggung kutuk, tapi di sisi lain dia menyelamatkan setiap kita umat manusia. Satu sisi bicara penderitaan, di sisi lain keselamatan, berkat dicurahkan buat kita. Penghukuman dan perdamaian dengan Allah dipertemukan di atas bukit. Itu hebat kalau berbicara mengenai gunung. Jadi dalam teks ini, para imam menjawab kepada umat Tuhan yang menanyakan dari manakah pertolonganku.
mereka beritahu pertolonganmu ialah datang dari Tuhan. Tuhan satu-satunya sumber pertolongan umatnya. Kita harus percaya janji-janji Tuhan bahwa Ia tetap setia menyertai dan menjaga seluruh perjalanan kehidupan kita. Hidup kita menjadi saksi, hidup kita menjadi bukti betapa hebatnya Allah kita. Amin. Betapa luar biasanya Tuhan yang kita puji, kita sembah. Saya percaya sampai saat ini kita masih tetap bernafas, bergerak, bekerja, masih bisa melakukan berbagai aktivitas kita. Rumah tangga kita masih oke, masih baik. Anak kita tetap ada baik-baik. Anak-anak tetap hormat takut Tuhan. Sekolah mereka tetap terbiaya, terpenuhi kebutuhan mereka. Bukankah semua adalah karena pertolongan Tuhan? Kita sehat-sehat walafiat sampai sekarang. Bukankah semua karena pertolongan Tuhan? Tapi dari semuanya itu, segala masalah pergumulan juga ada di sekitar kita. Namun sekali lagi, sisi kehidupan itu sangat menarik, sangat unik. Kita harus belajar menerima, menanggung baik kondisi yang buruk maupun kondisi yang baik. Situasi yang menyenangkan ataupun situasi yang tidak menyenangkan. Nah, apa yang dilakukan Tuhan terhadap kita sesungguhnya sebagai umat yang dikasihinya? Dikatakan tadi di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap, dan tidak tertidur penjaga Israel. Penggambaran di sini terhadap Tuhan bahwa Dia itu seperti seorang gembala. Tuhan itu seperti gembala. Seperti gembala yang tidak pernah tidur. Begadang Dia untuk jaga domba. Bayangin Tuhan digambarkan seperti seorang gembala yang tidak terlelap. Ya tidur-tidur begitu aja, itu penggambaran gembala. Tapi Tuhan tidak pernah tertidur, Bapak Ibu Tuhan. Tidak merasa letih, lesu atau ngantuk. Tuhan gak seperti itu. Tapi namanya penggambaran. Bahwa seorang gembala itu tidak pernah tertidur, terlelap. Gak pernah sama sekali. Kenapa? Dia berjaga-jaga terhadap domba-domba yang digembalakannya. Ia kemudian menyegarkan umatnya. Ia bawa kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau supaya kita kenyang, supaya kita puas dengan berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Hebat ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita jauh dari perlindungannya. Langkah kaki kita dijaga supaya jangan keseleo, jangan terpeleset, jangan patah, jangan salah melangkah, jangan tersesat. Tidak boleh goyah. Tidak boleh jatuh karena dosa. Semua mara bahaya diantisipasi dengan baik. Itu kehadiran Tuhan, itu penyertaan Tuhan. Karena itu Musa berdoa sama Tuhan. Kalau Engkau tidak menyertai aku, Engkau tidak menyertai kami, aku tidak akan melangkah. Selangkah pun di depan aku tidak mau bergerak. Aku tidak mau melangkahkan kakiku tanpa penyertaan Tuhan. Itu hebat. Musa sangat yakin bahwa hanya perlindungan penyertaan Tuhan saja membuat dia bisa sampai ke negeri Kanaan. Hidup kita juga begitu. Bukankah perjalanan kita ini seperti musafir di muka bumi? Bapak Islam Tuhan, di ayat yang kelima dan keenam dikatakan demikian. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau. Panas terik loh, gak nyakitin engkau. Pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Dari dua ayat ini Tuhan digambarkan sebagai seorang penjaga yang tidak terlihat. Ya, penjaga yang tidak terlihat. Yang selalu memberikan perlindungan sepanjang waktu. Sosok yang tidak kelihatan, tetapi kita aman nyaman. Orang Israel melewati
padang gurun kondisinya sama seperti itu. Pribadi Allah tidak kelihatan, tetapi penyertaannya nyata sekali. Mereka menyaksikan ada tiang awan yang menaungi mereka. Tiang awan yang tak bisa disentuh, tiang api yang tak bisa disentuh. Tetapi itu nyata dalam perjalanan mereka. Mereka menyaksikan. Di waktu malam mereka merasakan keteduhan. Ya, merasakan kehangatan, merasakan kenikmatan, perlindungan, jalan mereka diterangi. Di waktu siang mereka menikmati keteduhan, kenyamanan, jauh dari panas terik gurun yang sangat berbahaya yang membuat mereka menderita. Siang ataupun malam, Ia memberikan naungan di sebelah tangan kananmu. Wow, menggambarkan bahwa Tuhan melindungi mereka, sungguh-sungguh melindungi mereka. Tuhan menjadi perisai dan sumber kemenangan bagi umat Tuhan. Ya, sebab perisai selalu ditaruh seperti itu, gambaran perlindungan diri yang ditaruh di sebelah kanan kalau kidal. Ya, tapi kanan bicara mengenai keperkasaan Allah. Di sisi kita berarti bicara perlindungan Tuhan, perisainya yang sangat kokoh dalam kehidupan setiap orang percaya. Tangannya selalu terbuka juga untuk menyediakan keperluan hidup kita. Itu bicara penyediaan Allah. Tangan Allah terulur, menyembuhkan, memulihkan setiap kita. Itu bicara mengenai tangan yang penuh belas kasihan. Sehingga panas dari kehidupan tidak menyentuh kita. Dia melindungi, Dia menaungi setiap kita. Kemudian di ayat 7 dan ayat ke-8, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga apapun yang terjadi dalam perjalanan umat Tuhan. Dalam proses mereka berziarah. Dari awal perjalanan sampai tiba di tujuan. Tuhan melindungi mereka. Sebuah penggambaran ini menunjukkan betapa kuatnya penjagaan Tuhan. Betapa hebat perkasanya Allah kita yang Maha Kuasa itu. Yang juga Maha Tahu dan Maha Hadir dalam seluruh perjalanan hidup orang percaya, anak-anaknya. Tak satu pun dari kondisi hidup kita yang luput dari pengamatan Allah, dari penglihatan Tuhan. Dia tahu apa yang kita alami. Jika Bapak Ibu mengalami kesesakan hidup, pergumulan atau apapun, orang lain boleh tidak tahu. Tetapi sekali lagi Tuhan tahu. Dan Tuhan adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa bersandar dan bisa kita andalkan. Tangannya selalu terbuka menolong setiap orang yang datang dengan penuh kesungguhan hati kepadanya. Untuk anugerahnya Dia curahkan, menghibur, menyembuhkan, memulihkan, dan memberi kita kekuatan yang baru. Supaya kita kuat lagi untuk melangkah dalam seluruh perjalanan hidup yang penuh kesesakan ini. Roh-Nya menyertai kita. Saudaraku, kehidupan orang Kristen merupakan sebuah ziarah, sebuah perjalanan menuju surga. Dunia ini seperti gurun kehidupan. Kita berjalan, kita melewati. Suatu saat perjalanan ini akan berakhir. Kita mencapai satu titik yang disebut surga yang mulia. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 13 sampai 16 menggambarkan bagaimana tokoh iman melewati perjalanan ini. Abraham menyatakan diri sebagai orang asing. Gambaran kehidupan orang percaya umat Tuhan saat ini. Ya, orang asing dan pendatang di bumi. Itu status kita. Jangan betah dengan dunia ini Bapak Ibu Tuhan dengan segala keinginan-keinginan hawa nafsu dagingnya. Jangan cintai duniawi ini atau keduniawian, sifat-sifat keduniaan kita akan binasa. Kita cuma sementara di sini. Karena itu kita harus jaga roh hati kita untuk tetap melekat dengan Tuhan. Harus ada satu kerinduan di dalam hidup kita yang merindukan tanah air surgawi.
Setiap bangun pagi, rindukan tanah air sorgawi. Ya betul kita bekerja, betul kita melayani, betul kita sedang usaha dagang apapun, betul kita dalam upaya membesarkan anak masa depan mereka. Tapi itu semua serba sementara. Kita harus punya kerinduan, saya sedang berjalan dan saya merindukan tanah air surgawi. Langkahku menuju ke sana dan Yesus yang menuntun setiap langkah orang benar, orang percaya menuju ke Yerusalem yang baru. Dalam perjalanan ini kita pasti menikmati kesenangan-kesenangan yang Allah sediakan. Tetapi juga kita menghadapi cobaan-cobaan, rintangan-rintangan yang tidak sedikit jumlahnya. Karena itu kita harus bersandar kepada Tuhan, minta penyertaan-Nya, satu-satunya sumber pertolongan kehidupan kita, satu-satunya pribadi yang siap dan bersedia menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Satu pribadi yang bisa menambahkan kekuatan baru setiap hari kepada kita lewat firman dan Roh Kudus-Nya. Musafir yang letih, musafir yang lesu, musafir yang tak berdaya oleh karena siksaan, keadaan duniawi yang menyerang hidupnya, memperlemah rohnya. Itu adalah saya dan saudara. Tapi bersyukur Tuhan selalu menyertai kita. Bersyukur bahwa Roh Kudus Allah tinggal dalam hidup kita. Yang memberi kita kekuatan, memberikan kita sukacita, menambahkan iman, dan mendorong kita untuk terus maju, melangkah selangkah demi selangkah ke depan. Terus berjalan di dalam Tuhan sampai akhir perjalanan kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan mengarahkan setiap langkah kita menuju Yerusalem baru. Kalau di sini umat Tuhan menuju ke kota Allah, kota Sion dalam ziarah mereka. Sama dengan kita juga saat ini melangkah bukan menuju Yerusalem dunia, tetapi menuju Yerusalem baru, surga yang mulia. Tuhan yang memimpin setiap kita masuk dalam kerajaannya, kerajaan surga yang mulia. Allah akan senantiasa melindungi jemaat, melindungi orang-orang yang dikasihinya, melindungi kita umatnya. Ya, dari sekarang bahkan sampai akhir zaman itu janji Tuhan Yesus kepada para murid dan termasuk kita sampai saat ini. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Roh Kudus yang adalah penjaga, Roh Kudus yang adalah penghibur, Roh Kudus yang adalah penuntun akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dia menguatkan kaki kita supaya tidak goyah. Dia mengarahkan menuntun langkah kita supaya kita tidak tersesat. Dan puji Tuhan, jika Bapak Ibu sampai saat ini berada dalam keadaan baik-baik, tetap setia kepada Tuhan, itu karena pekerjaan Roh Kudus yang hebat dalam hidup setiap kita. Rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita semua dalam keadaan baik-baik mengasihi Tuhan. Itu karena Roh Kudus menjaga, melindungi kita semua. Dia sayang, dia cinta kepada umatnya. Untuk itulah dia diam, dia tinggal dalam hidup kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Untuk karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami mengucap syukur. Betapa baik Engkau Tuhan. Firman-Mu, kasih-Mu, Roh Kudus Kau berikan kepada kami. Untuk Engkau berbicara menguatkan kami. Untuk Kau menyertai, melindungi, melingkupi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Untuk setiap janji firman-Mu, untuk setiap kebenaran yang kami baca dan kami renungkan, kami mengucap syukur. Kami percaya anugerah-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Tidak hanya kepada umat Israel dalam perjalanan ziarah mereka, tetapi kami juga ada sebagai musafir di dunia ini. Kami sedang menuju mengarahkan langkah kami kepada kerajaan Allah surgawi. Kami sedang mencari negeri yang baru yang disediakan dan dibangun oleh Tuhan bagi kami. Karenanya itu kuatkan kami semua. Kuatkan kami oleh Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa surga, berkati umat-Mu. Berkati kami semua dengan kasih setia dan kelimpahan anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Dan terimalah
anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.